Pernah nggak sih ngerasa hidup ini kok kayaknya cepet banget ya? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah revolusi yang diam-diam, yang mulainya itu dari hal sepele, piring makan kita. Tapi ternyata dampaknya itu jauh lebih besar dari sekedar apa yang kita makan. Kayaknya pertanyaan ini udah nggak asing lagi ya buat kita semua. Dan jujur aja seringnya jawaban kita tuh iya. Nah, iya inilah yang nunjukin gejala-gejala yang mungkin kita alami sehari-hari. Coba dilihat, mempercepat video atau podcast, nonton series langsung satu musim penuh dalam sehari, sampai nyari-nyari health life hacks biar hemat beberapa detik aja. Familiar kan? Kalau iya, tenang, Anda nggak sendirian. Inilah yang namanya budaya cepat. Semua serba pengen lebih cepat. Dari belajar, kerja, bahkan santai pun pengennya cepat. Intinya, kita mau hasil instan. Dan sering banget, kita jadi nggak peduli sama prosesnya. Tapi ya itu, obsesi sama kecepatan ini ada harganya. Ada ongkos yang harus kita bayar. Pertanyaannya, apa sih konsekuensinya kalau kita terus-terusan hidup di jalur cepat kayak gini? Nah, ini dia salah satu akibatnya. Fokus kita tuh jadi geser. Dari yang tadinya mentingin kualitas, sekarang jadi kuantitas. Kita jadi ngejar angka, ya kan? Pengen dapat nilai paling tinggi, pengen proyek selesai paling cepat, dan akhirnya kita malah kehilangan makna dari apa yang kita kerjain. Dan dari sinilah muncul istilah yang lagi ngetren, hustle culture atau budaya sibuk. Semacam keyakinan gitu, kalau mau dianggap berharga, kita harus produktif terus-terusan, non-stop. Sibuk itu jadi kayak lencana kebanggaan. Padahal ujung-ujungnya ya stres, capek, dan yang paling parah, burnout. Ada seorang penulis, namanya Carl Honore. Dia salah satu tokoh penting di gerakan ini. Dia bilang, dan ini nyelakit banget sih, kita adalah budak dari jadwal kita sendiri. Kebayang nggak kita jadi kayak terpenjara sama jadwal yang kita bikin sendiri, padahal tujuannya katanya biar lebih efisien. Oke, jadi kalau keadaannya udah separah ini, gimana dong perlawanannya dimulai? Nah, ini yang menarik. Percaya atau enggak, semua ini berawal dari sebuah hamburger di Italia. Jadi ceritanya, di pertengahan tahun 80-an, ada rencana pembangunan McDonald's di sebuah alun-alun bersejarah di Roma. Terus, seorang kritikus makanan bernama Carlo Petrini nggak terima. Dia dan teman-temannya bikin protes. Dan dari aksi protes inilah lahir sebuah gerakan global yang kita kenal sebagai slow food. Awalnya, ini memang cuma protes terhadap makanan cepat saji. Tapi ternyata ini berkembang jadi sesuatu yang jauh lebih besar. Jadi sebuah filosofi hidup. Jadi semacam panduan buat kita semua untuk mikirin ulang hubungan kita dengan waktu. Dan dari sinilah lahir prinsip-prinsip intinya. Jadi, apa sih sebenarnya slow food itu? Nah, gerakan ini punya 4 pilar utama. 4 prinsip inti yang untungnya gampang banget diingat. Karena disingkat jadi SLOW. Oke, kita mulai dari yang pertama, S, untuk sustainable atau berkelanjutan. Simpelnya, ini artinya kita memilih makanan yang proses produksinya itu ramah lingkungan, baik buat planet kita. Yang kedua, L, untuk lokal. Nah, ini ngajak kita buat makan makanan yang asalnya dari daerah kita sendiri. Jadi, kita bisa dukung petani atau produsen dekat rumah sekaligus menjaga tradisi kuliner lokal. Lanjut O, ini singkatan dari organik. Maksudnya adalah makanan yang ditanam secara alami tanpa pestisida atau bahan kimia sintetis. Jadi lebih sehat buat kita dan juga buat tanah. Dan yang terakhir, W untuk wholesome atau utuh. Ini bukan cuma soal nutrisi yang terjaga, tapi juga tentang merayakan makanan dalam bentuk aslinya, termasuk menghargai resep-resep tradisional yang jadi bagian dari warisan budaya kita. Nah, tabel ini ngejelasin semuanya dengan sangat simpel. SLOW itu intinya adalah soal pilihan. Pilihan yang baik untuk planet kita, baik untuk komunitas kita, baik untuk tubuh kita, dan baik untuk jiwa kita. Keren kan? Nah, ini dia poin paling pentingnya. Gerakan ini tuh bukan cuma soal makanan di piring kita. Sama sekali bukan. Ini tentang gimana cara kita hidup. Dan ada satu cerita dari Carl Honore yang ngegambarin ini dengan pas banget. Jadi, ceritanya suatu malam, Carl Honore ini lagi buru-buru banget mau nidurin anaknya. Kenapa? Ya karena dia pengen cepet-cepet balik kerja lagi. Terus pas lagi di toko buku, dia nemu satu set buku yang judulnya Cerita Pengantar Tidur 1 Menit. Jadi ini buku cerita yang didesain buat selesai dibaca cuma dalam 60 detik. Pas dia pegang buku itu, dia langsung kayak kesambar petir. Dia ngerasa malu banget. Dia sadar, loh, kenapa gue malah berusaha mempercepat momen yang seharusnya jadi momen paling berharga dalam sehari? Kisah itu benar-benar ngena ke inti filosofi hidup lambat atau slow living. Jadi ini bukan berarti kita harus melakukan semuanya pelan-pelan kayak siput ya, bukan itu poinnya.
Poinnya adalah menemukan kecepatan yang tepat untuk setiap momen. Intinya, hadir seutuhnya. Ini tentang pilihan kita untuk menikmati momen-momen yang penting. Entah itu pas lagi makan bareng keluarga, ngobrol sama temen, atau ya itu tadi, bacain cerita buat anak. Nah, ini yang mungkin bisa jadi bahan renungan buat kita semua.